Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu tanggal 17 Ramadan. 16 hari Ramadan telah berlalu mengantarkan kita semua untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini. Mari kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat istimewa ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepadanya. Yang pertama adalah Syam Ramadan. Kita menahan lapar dan dahaga di siang hari, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Banyak juga larangan-larangan yang diingatkan oleh Allah kepada kita dalam rangka melaksanakan Syam Ramadan di siang hari itu yang bisa membatalkan puasa kita. Kita bisa rasakan nikmatnya Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Mungkin jamaah sini juga melaksanakan puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid, ya. Atau mungkin juga Nabi Daud. Tapi berbeda auranya, suasananya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang luar biasa. Jadi, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan ada surat Ali Imran, Al-Baqarah, ya, yang sering juga dibunyikan di sini. Berpuasalah kamu jika kamu mengetahui bahwa puasa itu sangat baik sekali. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata-kata khair. Nah, di bulan Ramadan ini konsentrasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya lebih fokus untuk takarrub kepada Allah. Berkata pun kita berhati-hati jangan sampai mengurangi pahala Ramadan itu sendiri. Nah, di dalam kesempatan yang singkat ini, apa yang ingin dicapai orang yang melaksanakan Ramadan? Yaitu ingin menjadi hamba Allah yang berpredikat paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu. Merupakan satu predikat yang tidak ada taranya. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah nanti yang berhak
untuk menempati surganya Allah, yaitu Jannatun Na'im. Semoga kita yang hadir di masjid ini nanti bersama-sama menempati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ingin dicapai. Mungkin sudah banyak yang mengulas tentang hikmah-hikmah Ramadan lewat mimbar ini. Tapi kesempatan yang singkat ini, saya barangkali hanya ingin mengaji ulang barangkali. Ayat ini yakin saya sejak kecil sudah hafal. Sampai sekarang. Sering kita baca. Surat Thaha. Ayat 25 sampai dengan 28. Sedini mungkin sudah diajari kita ini. Adalah doa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidup kita di sini sebenarnya. Mari kita bahas satu ayat demi satu ayat. Rabbi syrahli sadri, itu minta lapangkan dada supaya kita selalu legowo bahasa Jawa. Jadi tidak gampang sakit hati. Ikhlas mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi kehidupan ini selalu lapang dada. Tidak mudah sakit hati gitu ya. Coba sejak kecil diajarin doa ini. Rabbi syrahli sadri. Sadri itu dada. Ini sih tempatnya hati. Kalau sudah rusak hati seseorang ini, maka rusak semua perbuatannya. Kalau dia lapang dadanya, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, insyaallah tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yassir li amri. Nah ini, kita ada di sini nih. Kita ingin minta kepada Allah supaya dalam kehidupan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Walaupun kemudahan yang diberikan oleh manusia itu hanya perantara saja. Yang menggerakkan hati manusia untuk memudahkan segala urusan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sayang kepada saudara, kita sayang kepada anak, sayang kepada cucu, ya, tetangga dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan hati itu? Allah. Kita tidak bisa. Sekarang siapa yang memindset otak kita dalam bulan Ramadan ini kita lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah Allah. Tujuannya itu tadi, ingin dimudahkan segala urusan. Tidak ada di antara kita, saya yakin yang hadir di sini urusannya tidak minta dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil itu kita baca. Sekarang timbul pertanyaan, sudahkah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini? Apa jawabannya? Saya jawab, sudah. Buktinya apa kalau sudah? Kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah yang indah ini. Mudah kan? Mata kita diberi oleh Allah melihat keindahan alam, mudah. Telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan tausiah-tausiah, mudah kan? Tidak ada yang sulit. Jadi wa yassir li amri. Dalam kehidupan mungkin kadang-kadang kita tidak merasakan banyak hal-hal kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa kita sudah diijabah oleh Allah. Asbabun nuzul ayat ini, atau Fir'aun atau Nabi Musa menghadap Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa lidahnya ditusuk dengan besi penas. Beliau untuk mau bicara sulit dia. Wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang ketiga, hilangkanlah kekeluhan yang ada pada lidahku, kata Nabi Musa, supaya gampang berbicara, supaya lancar berbicara. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa berkomunikasi. Saya yakin kalau saya tadi naik sini diem aja dari awal sampai akhir nggak ngomong, mungkin bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu apa maksudnya ini, ya kan? Nah begitu saya nyampaikan surah At-Taha ayat 25 sampai 28, artinya nyambung. Atau saya mungkin di sini ke bahasa Cina, mungkin nggak ada yang ngerti. Atau saya mungkin pakai bahasa Arab, ada mungkin yang mengerti sebagian, tapi tidak semuanya. Bahasa Inggris. Nah saya pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk dimudahkan,
berkomunikasi. Tidak ada di dunia ini kita tidak berinteraksi sama manusia. Luar biasa doa ini. Dia kecil ya diajarin. Sebenarnya mudah kemudahan pun. Wahlul 'uqdatam min lisani, intera itu yaitu yafqahu qauli. Mudahkanlah mereka mengerti apa yang aku katakan. Coba kalau saya nyampaikan ini Bapak Ibu tidak mengerti, gak nyambung. Jadi wahlul 'uqdatam min lisani. Apapun hubungan kita sesama hamba Allah di muka bumi ini, kalau kita menyampaikan sesuatu lawan bicara kita tidak ngerti, gak nyambung, gak paham. Apalagi mungkin sebagai seorang guru, sebagai dosen, sebagai pedagang, sebagai mahasiswa gitu ya, nyampai sesuatu kepada dosennya waktu dibimbing skripsi ya, walaupun kadang-kadang skripsinya tertunda-tunda gitu ya, tapi tetap saja ya. Nah ini tetap berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, sama berbicara dengan yang santun dan lemah lembut, kita akan mudahkan segala urusan gitu. Sekali lagi saya ulangi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hafal kita sejak kecil sampai sampai sejauh mana menghayati kandungan ayat. Itulah hebatnya Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran kata Allah sebagai syifa. Syifa itu tidak identik sebenarnya dengan obat atau penawar ya. Satu ketenangan dalam batin. Orang baca Al-Quran ketenangan. Rahmatul lil amin dan rahmat. Kita ambil tadi contohnya surat Taha saja 4 ayat itu sudah luar biasa. Ini hebatnya Al-Quran. Dan dia diturunkan di dalam bulan Ramadan ini. Nanti di malam Lailatul Qadar ada satu malam yang sangat istimewa. Jangan kita lewatkan itu di malam ganjil di akhir Ramadan. Kita bertakarub kepada Allah. Kalau bisa beriktikaf di dekat masjid-masjidnya ada dekat rumah kita. Untuk memperoleh malam 1000 bulan. Mungkin umur kita tidak sampai 1000 bulan. Beberapa hari yang lalu saudara saya, teman saya dapat puasa dapat 1 minggu kalau tidak salah. Tidak sakit, tidak apa, jatuh di kamar mandi, panggil Allah. Umur 67 tahun, tidak sampai 1000 bulan. Coba. Nah ini satu malam 1000 bulan. Mari kita manfaatkan nanti ya. Agar kita mencapai yang disebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan nanti bertemu dengan 1 Syawal, insyaallah kita akan kembali kepada fitrah kita. Sebagaimana kita dilahirkan ibu kita suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, diampuni segala dosa-dosanya. Coba, istimewa sekali kan? Ada yang bertanya, dosa kecil apa dosa besar Pak? Saya katakan, kalau saya berpendapat, semua dosa. Itu istimewanya Ramadan. Rasakan imanan wah disabat. Enak kan jadi orang Islam itu? Coba. Insya Allah diampuni oleh Allah. Ramadan ini tempat mensucikan. Itu secara rohani. Kurang 3 menit. Secara batin ya, beberapa hari yang lalu saya baca artikel. Itu sangat menarik. Ternyata, dan ada teman juga yang ngobrol sama saya memberitahu waktu itu. Seorang dokter dia, bidangnya. Kita puasa itu setelah jam 12 siang sampai jam 3 itu perut kita tuh seperti kocok, perih dan ngantuk, ya kan? Coba kalau kita yang sedang berpuasa, ternyata apa? Ada beberapa isi perut kita ini juga sedang dibersihkan oleh beberapa zat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi anatomi kita ini ya, istilahnya itu apa saya lupa itu. Jadi darah kita, pencernaan kita itu dibersihkan. Bukan kita ngantuk. Jadi bukan rohani saja sebenarnya. Ini istimewanya. Coba. Ini yang Maha menciptakan, yang Maha tahu. Oh, ini istimewa sekali Ramadan ini. Dan itu setahun sekali. Setahun sekali itu dilaksanakan. Jadi kita tidak menyadari. Banyak yang tidak tahu itu. Saya coba, wah luar biasa ini Ramadan.
Dia keluar lewat air seni kita dan buang air besar. Berbagai virus, toksin dan sebagainya waktu dia berkeluar bersama itu. Makanya setelah Ramadan, kalau ingin buktinya, begitu selesai Ramadan, makan itu pasti enak. Beda dengan bulan-bulan biasa. Sudah batin kita dibersihkan, kembali kepada fitrah, lahir kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba luar biasa. Dan Allah itu satu detik pun tidak pernah lupa kepada kita. Kitalah yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya Allah, luar biasa. Tidak bisa bercerita. Orang yang banyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersedekah, infak, ya, dan sebagainya dilipat gandakan oleh Allah. Ana ajizibihi, kata Allah. Saya yang akan membalas. Jadi enggak terhingga. Inilah barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan, kurang lebih 13 menit. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah melaksanakan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini sampai akhir Ramadan, dan bertemu dengan satu Syawal, Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita semula, diberi kesehatan lahir batin, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan salat tarawih. Aku lelah, bateraiku lemah. Sholat iftitah dulu ya. Setelah itu baru 4-4-3. Ya. Mari kita sholat iftitah dulu. Setelah itu kita lanjutkan tarawih 4-4-3. InsyaAllah ayatnya tidak terlalu panjang-panjang, pendek-pendek saja. Ya.